Say hello lah. Live. Adik-adik saya itu Bang. Saya kasih sama. Iya. Senyum bahagia Bobby itu. Baik, Pak Sedia. Pak Sedia, SK, SK mutasi keluar Bapak Kabit. Wajar mas senyum pindah dapat. saya mau izin lo ya. Saya mau ada kegiatan. Siap. Mau ke BPMP. Saya juga ya Pak. Kedua, nanti 7.30 izin juga, BPMP juga. Siap. Oke, baik. Semua Paham? sudah ready ya. Ini kayak sepertinya sudah mulai ready nih ya. Oke, sebentar. Oke, ini kelas BPD 2 ya? Kelas Atau C, CPD. APD 2? C, Bu. CPD Kelas Bu. C, Bu. Oh, CPD. Kelas C. Oh, C ya. Kelas C ya. Oke, Capek deh. oke. Baik, sebentar. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Oke, apa kabar semuanya? Salam kenal. Saya Dr. Din Malik akan membersamai teman-teman semuanya dalam mata kuliah pengembangan media dan teknologi pembelajaran untuk pendidikan dasar. Oke, ini dari kelas CPD 2. Oke, saya baru ini ya, pegang ya. Soalnya semester 1 saya pegang APD, BPD ya. Right, ketua kelasnya adalah Pak, siapa kemarin yang menghubungi saya? Mastak Saya, ide Bu. Bu. Mustakidi, Mustakidi Bu. Iya, mana Bapak sudah ada kah? Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Oke, sebagai pijakan kelas kita ya untuk pengembangan pembelajaran media teknologi, pembelajaran di pendidikan dasar ya, pengembangan media teknologi, ini akan menjadi kelas yang sangat menarik ya buat teman-teman dan banyak observasi, banyak temuan, banyak inovasi yang saya harapkan di sini karena ini hanya satu level ya. Jadi di awal nanti adalah observasi ya sebelum UTS dan eh, pada saat UTS bentuknya nanti akan berupa presentasi dan diakhiri dengan sebuah artikel inovasi pengembangan pengembangan media teknologi pendidikan dasar ya, belajar media pendidikan dasar. Oke. Sorry ini agak pindah jumping dari satu kelas ke kelas yang lain jadi saya harus membiasakan ini karena kelasnya berubah. Oke, sebagai visual saya akan mulai dengan sedikit overview tentang apa saja yang perlu kita perhatikan di pengembangan pembelajaran media dan teknologi pendidikan dasar. Sebelumnya saya terima kasih ya sudah tetap di kelas jam 7 gitu ya. Supaya kita ini fast forward gitu kan. Biasanya kalau puasa kita akan buka kelas itu lebih panjang atau lebih mundur gitu ya. Tapi ini kemarin saya minta lebih lebih awal gitu ya teman-teman semuanya. Karena sebenarnya kelas hari ini saya ingin memberikan overview saja atau
atau pijakan saja sebelum kita nanti akan melakukan diskusi lebih banyak lagi di pekan depan ya, atau pekan setelah Lebaran gitu ya. Kita mundur, sepertinya mundur 1 pekan ya untuk perkuliahan. Jadi tanggal berapa nih, IVIC, sebentar. Tanggal berapa nih? Tanggal 30, 20, 21, mungkin tanggal 28 baru kita ada kelas lagi ya, teman-teman semuanya ya. Insya Allah. Oke, Tanggal saya 4, Bu. putus nih Bapak tadi yang bicara. Tanggal koreksi, Bu. Bu, tanggal 4 kalau nggak salah kuliah lagi. 4 April. Tanggal 4, oke, that's good. That's good. So we have 2 weeks mundurnya ya, 2 pekan ya. No Thank you. problem. Oke, no problem. Oke, ini adalah overview saya untuk pekan ini ya. Karena ini sudah 10 hari terakhir. Biasanya saya nggak ingin terlalu banyak kita membahas tentang kuliahan. Lebih baik teman-teman fokus untuk berdoa gitu ya. Kalau saya sih pikirnya seperti itu. Jadi kita judul bulan adalah media teknologi dalam pembelajaran di pendidikan dasar ya, pengembangan media teknologi dalam pembelajaran di pendidikan dasar untuk magister pendidikan. Selamat datang kembali di semester 2 insya Allah. Semester 1 dengan siapa aja dosennya untuk pendidikan karakter, teman-teman? Bu Adiati. Untuk pendidikan karakter kemarin Bu Adiati. Oke, baik, Bu hati-hati. Oke, dan alright. Di tata tertib di kelas saya ini seperti ini ya, more and less ya. Jadi masuk ruang Zoom minimal 10 menit, walaupun tadi saya menyalakan Zoom itu kira-kira jam berapa ya, jam 7 kurang 5 menit ya. Tapi paling tidak teman-teman sudah ready 10 menit sebelum kelas dimulai untuk setiap sesi. Merinim dengan nama dan kelas selama kegiatan ya, ini sudah bagus banget. Jadi semuanya sudah di-rename Pak Mustahidi gitu ya. Jadi kelasnya kelas apa gitu di belakangnya supaya kita nggak keliru gitu ya, nggak keliru. Ini aja saya juga dari kelas sebelah, jadi saya harus rename dulu. Oke, membuka video selama perkuliahan ya. Ini hanya saya sampaikan 1 kali ya teman-teman. Ini pekan ini adalah pekan pijakan, jadi saya nggak akan ngulang lagi. Saya juga biasanya walaupun dikomplain soal nilai, soal hal-hal dan lain sebagainya, saya tidak pernah menghiraukannya karena saya merupakan salah satu dosen yang selalu memberikan pijakan di awal kelas, di mana yang disebut pijakan itu adalah scaffold atau fondasi gitu ya. Ya, dan kesepakatan bahwa ini yang akan berlaku di kelas saya, bahwa membuka video selama perkuliahan berlangsung dan mematikan mikrofon kecuali diminta untuk membuka mikrofon atau saya bertanya. Boleh buka mikrofon dan kemudian bicara supaya tenang kita semuanya dalam keadaan. Tapi jangan terlalu tenang. Nanti saya tanya, ketua kelasnya siapa tadi? Gitu. Tadi kan ada yang jawab langsung ya. Oke, that's good. Keempat, saya ingin partisipasi aktif dengan adab komunikasi yang baik. Ini penting sekali, esensial sekali bahwa boleh berpendapat, boleh saling bersisihan ya, atau berdiskusi dengan tajam, itu boleh saja, tapi yang jelas harus menghormati pendapat temannya dan kemudian menghargai temannya yang sedang presentasi. Jadi saya berharap nanti kalau sudah sesi presentasi, akan ada satu sesi presentasi di tengahan pekan ya. Ini pekan kita itu sebenarnya kalau dibilang 14 pekan. Kenapa saya bilang 14 pekan? Karena ini sudah pekan kedua dan efektifnya itu 14 pekan per 4 tanggal 4 itu. Saya berharap teman-teman semuanya ready ya. Sudah ready untuk segera akan ada banyak tugas-tugas. Ya, sebaiknya sih tidak keluar masuk Zoom, kecuali kalau mamanya harus keluar masuk Zoom. Seperti contohnya, Ibu ini hujan deras, tidak ada sinyal, saya harus cari sinyal, contohnya seperti itu. Atau saya harus bergerak dari satu titik ke titik yang lain karena memang, tapi saya sebaiknya ya sebelum kelas itu sudah duduk dulu di tempat di mana kita nggak bergerak-gerak. Saya menyarankan seperti itu. Karena saya selalu berprinsip bahwa ini adalah kelas magister dan tidak mudah kalau kita miss kelas gitu ya, karena nanti urusannya adalah dengan administrasi. Jadi nanti 15 menit
setelah kita on seperti ini ya, ini masih mungkin sekitar 10 menit ya dari kita on, saya akan membuat screenshot gitu terhadap seluruh kelas ini dan saya akan mulai menyalakan. Oh, ini sudah ada recordingnya, saya pikir. Ya, ini sudah ada recordingnya ya. Automatically record kita punya kelas. Sebentar, ini kok nggak nyala recordingnya. Sebentar. Oke. Kemudian kita akan bicara, saya akan bicara soal bagaimana kita bersama-sama berdiskusi tentang banyak hal gitu ya di sini. Oh, ini mati posisinya. Halo, monitor bisa didengarkan? Ya, Bu. Ya, Bu. Dengar, Oh, Bu. kedengeran. Oke, that's good. Gabung. Sepi banget soalnya. Oke, sorry. Ini share screen-nya hilang. Oke. Masih di peraturan kelas ya kita. Mahasiswa wajib mematuhi semua tata tertib yang berlaku. Absensi pada grup kelas dikoordinir oleh ketua kelas. Selain absensi mandiri di e-kampus, ya silakan kalau mau absensi di e-kampus, Siakat atau Edulink, nanti validasinya ada di ketua kelas. Ketua kelas nanti sebelum kelas dimulai kita bikin ini ya, bikin overview gitu. Maksudnya nanti di grup ya, bikin grup yang isinya kita semua untuk menunjukkan siapa saja ada di kelas gitu ya. Saya harus menyalakan record lagi, ini mati Recording kayaknya. in progress. Right. Jadi Pak Ketua Kelas jangan lupa nanti absensi ada di grup ya. Kita sampaikan di grup. Ya. Nah, selanjutnya saya akan perkenalkan diri. Oh my God, saya akan perkenalkan diri. Ini screen saya sudah berubah ya? Belum muncul, Bu. Belum muncul? Udah, Bu. Baru Udah, muncul. Ya, saya ini pakai LAN sebenarnya. Kalau LAN itu sebenarnya nggak bebas hambatan gitu ya. Oke, saya ada Dr. Din Rumarina Malik. Saya aktif selain mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya aktif di pimpinan pusat Aisyah dan pimpinan pusat Muhammadiyah untuk pendidikan. Ya, kalau di Aisyah PAUD dasar menengah, kalau di Muhammadiyah pendidikan dasar menengah dan pendidikan non formal. Ya, saya juga anggota Badan Agitasi Nasional Pendidikan Dasar PAUD dasar menengah di 2023-2028 sebagai komisioner dari 23, salah satu dari 23 anggota untuk nasional, dan saya juga masih banyak berkecimpung untuk menjadi tim penjaminan mutu di Setdijen atau di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah ya, bersama Pak Dirjen Gogot dan Muti ya, Pak Muti Menteri kita. Kemudian di penjaminan muti untuk sekolah dasar juga di Direktorat Sekolah Dasar. Kurang lebih ini kontak saya. Nanti saya kasih kontak yang ini ya, yang UMJ ya. Kita jadi kalau email pakai lewat yang UMJ, tapi saya biasanya kalau tugas itu diletakkan di Google Drive oleh ketua kelas dan kemudian ketua kelas akan submit ke saya Japri gitu ya, supaya saya bisa menandai, karena kalau di grup nanti kepanjat hilang-hilang gitu ya. Saya ibu dari 3 orang anak, 1 putra dan 2 putri. Nah, ini saya, jadi saya akan lanjutkan lagi untuk rancangan pembelajaran semester RPS Maret 2026 untuk seluruh overall kuliah kita gitu ya.
Saya akan ambil dari RPP yang ada, RPS yang ada di Word saya sebentar. Oke, wrong. Oke, sebentar saya buka dulu. Di RPS saya ini, saya biasanya mengajar untuk media teknologi, bahkan saya membangun RPS media dan teknologi di tahun 2023 ya. More and less sekarang kita sudah lebih luas lagi pembahasan tentang pengembangan media dan teknologi pembelajaran itu. Jadi teman-teman di tahun 2026 sebenarnya mendapatkan poin yang lebih fresh atau poin yang lebih jauh daripada pembelajaran sebelumnya. Sebagai overview, sebentar ya, ini masih on the way ya, share screen-nya. Sudah muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu, belum. Oke. Alright. Oke, udah muncul ya. Sudah, Bu. Sudah muncul. Oke, baik. Ini sinyalnya juga sepertinya puasa juga nih. Agak lambat. Nanti akan ada sesi perkenalan di tanggal 4 ya, teman-teman semuanya, sehingga kita semua jadi tahu gitu, teman-teman dari mana saja gitu ya. Nah, ini pengembangan RPS saya ini di tahun 2022, sebenarnya 19 September ini saya tidak merubahnya, karena ini adalah penanda bahwa pengembangan media dan teknologi pembelajaran pendidikan dasar itu sudah menjadi mata kuliah wajib dan yang ada di magister ya, dan ini sangat esensial karena fungsinya adalah untuk membuat kita tahu persis apa sih inovasi yang diperlukan untuk mempercepat pembelajaran atau mempermudah pembelajaran di pendidikan dasar. Ketika saya bicara tentang pendidikan dasar, artinya itu dari PAUD hingga SMA ya sebenarnya ya. Tetapi nanti kita akan fokus di primary school atau di sekolah primary. Oke, sebelum saya tambah jauh dari sini, saya lupa ya, tadi saya mau menyampaikan bahwa di kelas saya, setiap kali kita kelas, saya berharap untuk teman-teman mengawali kelas dengan kuliah 2 menit atau cool 2 minutes ya, kuliah 2 menit. Kuliah 2 menit itu nanti bergilir, boleh siapa saja, bisa diawali dengan ketua kelas atau siapapun juga yang mau. Nah, kalau sekarang kita dari 16 pekan ya, 18 pekan tuh pekan dua pekannya sudah untuk UTS dan UAS, biasanya itu tidak digunakan untuk kelas kecuali presentasi. Dan kemudian pekan lalu kita ada kuliah umum, maka kan 3 pekan sudah hilang ya dari 18 pekan, maka tinggal 15 pekan, dan pekan ini adalah pekan perkenalan atau pijakan, maka tinggal 14 pekan yang efektif untuk kita benar-benar berdiskusi dan kemudian teman-teman mensubmit atau melakukan presentasi ya. Poinnya itu. Jadi ada 14 pekan Pak Ketua Kelas, tolong di manage siapa yang akan memberikan kuliah 2 menit. Kalau saya jadi teman-teman, saya akan melakukan itu. Karena biasanya siapapun yang kuliah 2 menit itu dapat skor. Siapapun yang bicara di sini akan dapat skor. Siapapun yang menjawab pertanyaan dapat skor. Terlepas pertanyaan jawabannya benar atau salah, atau ekspresinya atau pendapatnya benar atau salah. Karena saya tidak melihat itu. Saya hanya melihat antusiastik. Dan saya biasanya menilai dengan bentuk matriks. Jadi contohnya ini, saya stop share dulu supaya saya bisa lihat nama teman-teman. Contohnya Pak Saidia, Pak Ilham, Guru Hayati, itu tuh ada namanya semua. Jadi kalau bicara Bapak atau Ibu, ada skornya. Nah, nanti skor ini akan secara otomatis terhitung ya, bobotnya oleh Excel, dan yang akan menjadi nilai akhir, bagian dari nilai akhir. Jadi nanti ada presentasi, ada bikin paper,
jurnalnya naik dan lain sebagainya, dan limiter. Jurnal naik tapi nggak pernah aktif, bahkan off cam dan lain sebagainya, bahkan hilang orangnya nggak pernah datang, tidak jadi bisa mengurangi nilai. Jadi contoh nih saya memberikan nilai 90 pada Pak Ilham. Tapi Pak Ilham nggak pernah muncul, Pak Ilham hilang, nggak bicara dan lain sebagainya, itu automatically bisa tiba-tiba dapat A minus atau B plus gitu. Atau B aja gitu. Kita tidak boleh punya nilai kurang dari B ya teman-teman ya. Saya pikir dosen-dosen di semester lalu sudah menjelaskan itu. Nah, dan dipastikan saya mudah sekali memberikan nilai. Tapi kalau hal-hal tertentu seperti antusiastik teman-teman di kelas, dan kemudian fokus belajar, dan kemudian siapa aja yang on cam, off cam, saya nggak akan kejar-kejar yang on off cam ya. Saya akan bilang bahwa di screenshot nanti ketua kelas juga akan bisa cek siapa yang on cam dan off cam karena partner saya adalah ketua kelas. Nah, nanti dari situ skornya per pekan. Kalaupun ada dosen tamu juga akan memberikan penilaian. Makanya contoh pada saat dosen tamu hadir, Pak Hamdan lebih banyak bicara, Pak Basuni bicara, Pak Arik bicara, kemudian Pak Haidir bicara. Nanti ada skornya, Tapi kemudian ada Pak Sidik nggak bicara, Pak Mustahidi nggak bicara, Pak Sudarmaji nggak bicara. Ya udah nggak dapat skor, gitu ya, teman-teman ya. Kalau kita punya 14 pekan. 14 pekan itu aktif teman-teman, berarti ada 14 skor dengan bobot tertentu gitu ya. Itu automatically nanti kehitung dan kepotong oleh si akad. Si akad itu nanti sesuai dengan reportnya kita. Jadi contoh off cam, meaning Anda tidak di sini. Kalau on cam Anda di sini ya. Kalau mau under circumstances, Ibu saya sedang di rumah sakit, saya sedang pergi, saya sedang tidak sehat, boleh on cam atau boleh off on cam tapi menghadap kemana, tidak menghadap yang sakit gitu, boleh. Yang penting minta izin sama ketua kelas ya, boleh bicara dengan ketua kelas. Kalau ada masalah ingin disampaikan boleh lewat ketua kelas. Kalau mau langsung ke saya juga boleh, tetapi biasanya harus siapkan kodenya ya. Ibu saya dari CPD 2 semester 2 untuk mata kuliah apa, namanya siapa gitu ya. Jangan sampai Ibu ada masalah seperti ini, karena saya mahasiswanya semester ini berarti ada berapa ya? Lebih dari 100 ya. Lebih dari 150 orang. Jadi I don't remember everybody. Nah, oleh karena saya tidak hafal dengan siapapun juga, dan kalau saya ini sekarang bisa nyebut Pak Guru Hayati, Bu Tutin gitu karena saya bisa baca namanya gitu ya. Tapi I don't remember you if you not talking to me. Jadi saya tidak akan ingat teman-teman kalau nggak menyampaikan ekspresinya atau menyampaikan pendapatnya gitu ya teman-teman. Rubriknya nanti yang ngukur. Jadi rekapnya setiap pekan nanti baru lihat, oh Bu Fitriani nilainya banyak, Pak Basuni banyak nilainya gitu. Saya hanya bisa lihat itu. Saya nggak bisa membuat sepertinya saya lebih seneng sama Bu Erniawati, ya udah tak kasih nilai banyak. Pak Muhammad Hamidi aku nggak begitu kenal dan aku nggak suka sama dia, aku kurangin nilainya. Nggak kayak gitu. Jadi itu semuanya berdasarkan rubrik. Jadi sangat-sangat sangat objektif, bukan subjektif, objektif gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang komplain, Bu, kenapa saya dapat A minus? Padahal saya itu kalau diskusi bersama teman-teman sekelompok saya itu saya yang mengerjakan tugasnya dan lain sebagainya. Sementara teman saya yang nggak mengerjakan dapat A plus. Oh ya, temennya mungkin dapat skor pada saat di kelas. Temennya mungkin dapat skor pada saat presentasi. Temennya mungkin dapat skor di papernya dia. Jadi gitu ya. Jadi nilai itu bukan perasaannya teman-teman, juga bukan perasaan saya. Jadi nggak ada urusan dengan perasaan. Jadi saya akan sangat-sangat rigid dengan apa yang saya catatkan. Karena ini kalau dibilang 14 pekan lama, nggak terlalu lama, tapi cukup lama, 3 bulan lebih ya. Jadi I don't remember you kalau pada saat penilaian. Jadi biasanya nilai akhir itu sudah sama Excel saya akan menghitung sendiri gitu. Nanti saya tinggal masukkan ke dalam si akad ya, nilai-nilai tanpa melihat gitu. Melihat Pak Saidia ini siapa ya? Baik nggak ya kayak gitu? Nggak kayak gitu. Jadi saya taruh aja langsung namanya. Gitu ya, sesuai dengan namanya. Jadi mudah-mudahan ini kita sepakati bersama. Sehingga kita bisa belajar dengan nyaman gitu ya. Oke, saya akan memberikan overview sedikit kembali lagi ke RPS Media dan Teknologi.
Ini wordnya nggak responding. Oh my God. Oke, sabar ya. Masih on the way. Oke, eh, sebagai overview, oke, ini nunggu respon dulu ya. Ini Zoom-nya malah nggak respon pula. Assalamualaikum. Yes, Izin Waalaikumsalam. Ibu. Izin Ibu. Iya. Ini sekarang ini saya lagi menggunakan dua perangkat karena kamera di laptopnya lagi bermasalah, Bu. Lagi sedang diperbaiki. Mohon izin Ibu. Ya, aman. Oke, boleh, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Saya mudah saja ya teman-teman. As long as teman-teman memberikan pijakan atau lapor gitu aja ke ketua kelas. Maaf ya, saya mesti on off cam gitu. Insya Allah ketua kelasnya jadi ngelaporinnya enak gitu ya. Nggak khawatir gitu. Sebentar saya cek dulu ini responsif dari RPP saya. Oke. Just a second. Jadi di RPS kita nanti overview-nya adalah perkuliahan kita ini akan ada 18 ini ya, 18 pertemuan dengan sudah dikurangi 3 pertemuan menjadi 15 pertemuan, dan pertemuan hari ini kurang lebih isi dari rancangan pembelajaran kita adalah ingin mengeksplorasi pengembangan pendidikan dasar dalam penggunaan media teknologinya. Dan media teknologi itu dalam artian media apapun juga ya, tidak harus berbasis teknologi. Dan kemudian teman-teman nanti saya inginkan bisa, ini sebentar saya word-nya masih overview ya, sebentar. Saya buka dulu. Nanti tugas pertama adalah teman-teman mulai menyusun ya, mengobservasi sekolah di sekitarnya kalau sedang tidak pegang kelas SD ya, pendidikan dasar. Tetapi ketika teman-teman saat ini sedang ngajar di sekolah dasar, boleh nanti
teman-teman observasi di sekolahnya masing-masing, ya. Apa saja yang media atau pembelajaran atau media teknologi pembelajaran yang apa namanya yang digunakan di sekolah-sekolah teman-teman semuanya. Sebentar ini wordnya problematic. Okay, that's good. That's good. Oke, udah kelihatan ya? Belum ya? Proses, Bu. Udah ya? Masih proses, Bu. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman? Boleh respon? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah muncul, Bu. Sudah, Bu. Masih ketutup Sudah setengah. muncul. Ready, sir. Itu ada CPMK atau capaian mata kuliah yang harus kita selesaikan gitu ya. Jadi ada 12 CPMK yang akan menjadi poin akhir dari tiap tahapan belajar di mata kuliah ini, yaitu diantaranya kemampuan-kemampuan ini. Nanti bisa dibaca di SIAKAD setelah dinaikkan oleh Kaprodi ya. Ini dari tahun ke tahun tidak ada perubahan CPMK-nya ya, tetap sama karena standarnya sama. Tapi yang ingin saya bahas ini, di mata kuliah ini khusus saya rancang untuk membekali mahasiswa magister dengan kemampuan analitis, sintesis, dan aplikatif dalam mengelola media serta teknologi pembelajaran di level sekolah dasar. Di sekolah dasar ini bisa nanti overview-nya di sekolah PAUD kalau Bapak Ibu sekalian sedang fokus mengajar atau melakukan pembelajaran di PAUD boleh, di SD boleh, di SMP SMA boleh ya. Jadi boleh untuk semua level. Namun kami sarankan adanya di primary school atau di sekolah dasar ya. Tapi contoh Bu, saya tuh ngajarnya di SD gitu, di SMP gitu. Boleh di SMP kita observe. Fokus utama perkuliahan ini adalah pada integrasi strategis antara teori belajar kontemporer dengan inovasi teknologi digital. Jadi teori kontemporer itu apa saja sih? Maya behavioralisme, ya constructivism kayak gitu ya. Ngambil dari situ. Mahasiswa akan mengeksplorasi evolusi teknologi pendidikan, membedah model-model pengembangan instruksional seperti Azure dan ADI, biasanya saya pakai Azure gitu ya, pakai ADI juga, serta merancang purwarupa media multimedia dan berbasis jaringan. Ini kalau teman-teman mempunyai ability untuk langsung masuk ke teknologi ya. Judulnya adalah media dan teknologi. Tapi tidak harus teknologi digital. Tapi bisa berupa media yang dihasilkan dari bentuk-bentuk teknologi yang lain. Macam-macam jadinya bentuknya ya. Melalui pendekatan New Age Learning, ya nanti saya akan banyak memberikan materi-materi pendek yang sifatnya New Age tentang apa sih sebenarnya yang sedang in gitu. Contohnya saya akan bicara tentang being digital dari Negroponte gitu ya. Dari mana-mana kita teori-teori yang berbeda-beda. Kemudian mahasiswa diarahkan untuk menjadi pengembang kebijakan pembelajaran yang memanfaatkan media sosial dan kecerdasan buatan. Jadi nanti ada sedikit tentang AI, ya. Nanti ini harapannya saya akan buat kelas hybrid. Mudah-mudahan teman-teman yang di Jakarta atau dekat dengan Jakarta bisa datang ke Jakarta untuk mengikuti kuliah secara langsung dari ahli AI dan coding lulusan Harvard dan NUS National University of Singapore guna menciptakan ekosistem belajar yang berpusat pada siswa student center learning. Jadi nanti AI itu apa sih gitu? AI di kids apa? Kenapa medsos di bawah 16 tahun tidak boleh dilakukan dan lain sebagainya. Serta siap menghadapi tantangan pendidikan masa depan. Jadi artinya kita ingin mengeksplorasi segala bentuk kemungkinan medium atau alat yang digunakan untuk mempermudah anak-anak di primary school atau di pendidikan dasar belajar, gitu ya. Saya sendiri basic
kuliah saya itu adalah di communications ya, komunikasi. Jadi saya juga di sebelah di FISIP gitu ya. Kenapa nyebutnya sebelah? Karena kampusnya atau fakultinya itu udah di sebelahnya Fakultas Ilmu Pendidikan. Kalau teman-teman ada yang pernah sudah ke Universitas Muhammadiyah Jakarta, nah di situ saya mengajar di FISIP untuk advertising, film and TV. Jadi dia juga mengembangkan media. Itu salah satu keahlian saya. Selain saya juga mengajar untuk pendidikan, ya, pendidikan berbasis Al-Quran dan pendidikan untuk dasar 0 sampai 18 tahun, ya. Nah, di sini saya ingin kita bersama-sama mengidentifikasi. Jadi karena ini kelasnya kelas magister, sudah tidak mempelajari 1, 2, 3 hal, tapi banyak hal yang dikolaborasikan. Ya, semakin advance teman-teman menemukan teorinya, semakin advance teman-teman membuat contohnya, semakin advance teman-teman mengembangkan inovasinya, semakin gede nilainya, gitu, semakin bagus nilainya. Karena dari kelas-kelas sebelumnya, baik dari tahun 2022 hingga tahun ini 2026, saya mengharapkan banyak inovasi muncul ya di kelas ini. Kita tidak mengukur dengan apa yang dilakukan di kelas lain, kan di kelas lain akan dosen yang berbeda lagi dengan stream kemampuan yang berbeda. Mungkin bisa dikatakan saya di media teknologi yang memang mempunyai stream media dan teknologi juga, ya, yang mempunyai stream communication skill and media teknologi, sehingga alhamdulillah dan insya Allah teman-teman akan bisa banyak berdiskusi dengan saya dan saya juga mudah-mudahan bisa menjelaskan dengan lebih baik gitu ya. Nah, bahan kajian materi pembelajaran ada 10 poin ya. Poin pertama tentang epidemiologi media pembelajaran di sekolah dasar. Itu kita pada fokusnya analisis kritisnya, pengertiannya, karakteristiknya, klasifikasi medianya. Makanya salah satu tugas teman-teman nanti adalah membuat artikel ya, sepanjang mungkin 500 kata saja atau sekitar 1 lembar gitu ya. 1 lembar lebih mungkin gitu ya. Dengan kategori yang sangat struktur ya teman-teman. Biasakan ketika saya meminta sebuah ulasan walaupun cuma 500 kata, itu ada latar belakangnya ya. Kemudian ada pembahasannya dan kemudian ada kesimpulannya. Dan jangan lupa di bagian akhir berikan referensi. Jadi dari mana teman-teman mendapatkannya. Nanti tugas untuk pekan ini yang bisa dikerjakan kapan aja gitu ya. Nanti tenggatnya saya sama ketua kelas nanti yang akan bersepakat gitu disimpannya di dalam Google Drive ya. Tenggatnya mungkin sekitar 2 hari gitu teman-teman bisa menuliskan ya 500 kata tentang media pembelajaran dan media teknologi pembelajarannya. Media pembelajaran dan media teknologi. You see, saya menyebut 2. Media pembelajaran itu ada yang konvensional. Ya, bentuknya bisa buku, kertas dan sebagainya gitu ya. Bisa bentuknya media realia, storyboard dan sebagainya. Nah, media teknologi yang berbasis teknologi atau non teknologi yang sudah ada di sekolah teman-teman atau di tempat di sekolah di mana teman-teman melakukan observasi itu apa saja? Identifikasi. Contoh, saya duduk di dekat SD Muhammadiyah 6 di Tebet, Jakarta Selatan. Nah, contohnya seperti ya, di SD tersebut saya mengobservasi, ternyata mereka menggunakan apa? Quizzes, menggunakan apa? Untuk media teknologinya. Oh, menggunakan whiteboard interaktifnya, gitu namanya, screen yang besar itu. Untuk apa? Untuk anak-anak secara interaktif menggunakan teknologi pada saat melakukan pembelajaran matematika contohnya. Nah, nanti teman-teman tuliskan ya. Oh, di sekolah ini juga menggunakan media realia yang diciptakan oleh guru-guru contohnya. Gitu ya, nanti sampaikan. 500 kata aja. 500 kata dengan deskripsi yang jelas gitu ya. Kalau ada yang mau diidentifikasikan ada 20 hal media yang digunakan di sekolah teman-teman, sebutkan saja 20-20-nya, tetapi salah satu dari media tersebut bisa dieksplor, gitu, bisa dijelaskan. Saya ingin menjelaskan media realia yang diciptakan oleh guru dengan basis teknologi, namun juga basis purnarupa atau purwarupa. Jadi artinya dibuat dengan teknologi
apa namanya pekerjaan tangan atau apa ya kreasi gitu ya, atau seni karya gitu ya, itu juga bisa. Jadi terserah, itu tergantung teman-teman nanti nemunya seperti apa. Jadi pendalamannya di dalam epistemologi media pembelajaran di sekolah dasar adalah kita akan membahas tentang urgensi media dalam mengatasi hambatan komunikasi instruksional pada anak usia pendidikan dasar ya. Kalau teman-teman aware dengan pembelajaran mendalam, di pembelajaran mendalam tidak hanya saja gurunya harus mempunyai kemampuan teknologi yang tinggi, kemampuan literasi yang tinggi, tetapi juga mereka harus menguasai banyak visual untuk menjelaskan kepada anak di usia dasar untuk mencapai pemahaman terhadap konsep tertentu. Gitu ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjutin dulu baru tanya ya nanti ya. Kelas ini tidak akan 3 SKS ya. Saya tidak akan membuat 3 SKS. Saya akan pertemuan ini hanya 1 jam saja. Setelah itu teman-teman bisa mengerjakan tugas yang saya maksud tadi. Dan kemudian di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga biasanya seperti itu. Biasanya waktu akan habis kok 3 SKS ya. 45 kali 3 gitu ya. Tapi biasanya 1 SKS terakhir itu saya biarkan kosong untuk teman-teman melaksanakan tugasnya. Sehingga saya ingin membuat teman-teman melaksanakan pembelajaran di magister ini nyaman gitu ya. Gak stressful gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah di sini, halo monitor, masih bisa kedengeran ya? Ibu, kedengaran Bu. Masih, Bu. Masih kedengaran, Bu. Oke. Nah, kajian kedua adalah evolusi dan taksonomi teknologi pendidikan ya. Teknologi, oh ini LAN saya mati, pantesan. Oke. Login ya ya. Oke, plug. Oke. Yang kedua adalah tentang evolusi dan taksonomi teknologi pendidikan. Apa saja sih sebenarnya sejarahnya perkembangan teknologi pendidikan itu? Nanti saya akan berikan referensi-referensi yang teman-teman juga boleh beli di Tokopedia kalau mau. Tapi sebenarnya cukup dari materi-materi saya ini udah bisa. Jadi saya lebih senang teman-teman akan nanti meng-quote dari referensi dari jurnal ya. Buku-buku yang ditemukan atau dimiliki yang diambil dari perpustakaan dimanapun juga berada juga boleh. Ya, kalau teman-teman yang ada di Papua, mungkin saya nggak tahu kalau sini ada teman dari Papua atau tidak, yang dari Kayong ke Tapang juga bisa ambil dari manapun juga, nggak jadi masalah gitu ya. Nah, di sini kita akan cek teknologi pendidikan versus teknologi pembelajaran itu apa sih sebenarnya. Dan bagaimana guru-guru bergerak atau shifting atau bergeser gitu pada saat mengajar di ruang-ruang belajar di depan siswanya gitu ya. Kita akan cek itu. Kita akan bahas itu. Oke. Saya akan share screen ulang. Merge. Oke. Oke, lanjutannya ya. Oke, di poin ketiga ada 10 poin. Poin ketiga adalah landasan teori. Ya, di sini nanti kita akan membahas tentang perspektif belajar dan strategi instruksional. Nah, jadi behaviorism, kognitivism, konstruktivism itu apa sih sebenarnya? Teori-teori konvensional itu bilangnya apa? Dan apa sih HOTS gitu, high order thinking skill? Nah, bagaimana teknologi ini membangun HOTS anak-anak kita gitu ya. Yang keempat, desain sistem instruksional dan model pengembangan media. Apa aja yang akan kita kembangkan nih? Ya, poin-poin apa? Mungkin pakai Azure, pakai ADI, pakai Dick and Carry, macam-macam. Pokoknya nanti kita akan mengidentifikasi. Poin-poin ini akan menjadi poin ketika tesis teman-teman akan bicara tentang media dan teknologi atau media pembelajaran. Ya, ini akan menjadi poin menjadi pisau analisis ketika teman-teman melakukan tesis ya, membuat tesisnya.
ya. Kemudian di poin 4 kita akan membangun arsitektur pembelajaran efektif, desain berbasis media dan teknologi. Nah, di sini saya ingin kita berkompetisi soal inovasi, ya. Tunjukkan apa yang sudah dilakukan di sekolahnya masing-masing atau di tempat teman-teman mengeksplorasi, sekolah yang dimana teman-teman mengeksplorasi, karena tidak semuanya itu guru ya, tidak semuanya guru SD gitu, tetapi harus tetap mengeksplorasi di elementary school ya, atau di primary school ya. Nah, nanti bayangkan sebuah inovasi sebagai hasil dari akhir pembelajaran kita. Jadi teman-teman nanti berakhir dengan sebuah produk inovasi yang dituliskan dalam karya ilmiah yang nanti akan masuk ke jurnal, gitu ya. Nah, analisis media tradisional dan visual, contoh bahan cetak hingga visual literacy itu apa saja yang nanti kita bahas. Nah, poin-poin ini nanti bentuknya bisa sebuah booklet ya, yang teman-teman bisa baca sendiri. Karena pembahasan saya biasanya nggak terlalu panjang, sekitar 20 menit pertama, kemudian kita berdiskusi. Dan jika memungkinkan nanti saya tambahkan juga nanti ada sesi literasi juga gitu ya. Jadi lebih banyak teman-teman mengeksplorasi. Nanti poin ini akan saya letakkan di Word ya, di Word yang bisa diakses oleh teman-teman ya, 10 poin ini, sehingga teman-teman harus mulai lihat cari di AI apa ya, di ChatGPT apa, di buku-bukunya seperti apa gitu. Jadi teman-teman satu step lebih cepat gitu daripada saya mengajar di kelas ini, karena fungsi dari magister itu adalah teman-teman tidak mempelajari konsep dari nol, tapi teman-teman membawakan pengalaman bekerja, pengalaman belajar di S1-nya untuk dieksplorasi lebih jauh di magister, gitu ya. Jadi saya gak akan bicara tentang deskripsi dari media teknologi itu apa. Walaupun mungkin saya membahas sedikit ya, tapi tidak akan sedetail itu menjelaskan kepada teman-teman. Teman-teman akan jauh lebih cepat lagi mempelajari tentang poin-poin media dan teknologi pembelajaran di sekolah dasar, ya. Dinamika multimedia interaktif dalam pendidikan dasar itu apa saja di poin ke-7 ya. Nanti kita lihat teori-teori apa saja yang seliweran gitu. Kemudian di poin 8 kita akan cek tentang integrasi teknologi informatika ya. Jadi ini akan berhubungan dengan internet and digital using ya. Dan literasi digital di lingkungan sekolah. Jadi menggunakan apa saja. Nah, bisa kerangka kerja TPACK, teknologi pedagogical content knowledge, pakai TPACK, pakai apa macam-macam. Ini nanti bisa diadaptasi ketika melakukan penulisan tesis ya. Walaupun poin diskusinya apapun juga, teman-teman akan bersisian dengan availability dari media teknologi. Jadi pembelajaran di PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK, hingga SLB sekalipun, itu tidak luput dari penggunaan media dan teknologi pada saat proses pembelajaran. Sehingga ini bersisian ya. Makanya nanti ada magister juga tentang TI, teknologi pendidikan, teknologi TP, teknologi pembelajaran, sorry. Nah, ada magister yang khusus untuk teknologi pembelajaran. Dan teman-teman di magister pendidikan dasar secara otomatis akan harus mengeksplorasi ini, walaupun ini mungkin adanya cuma 1 semester ya. Yang ke-9 adalah konektivitas digital, pembelajaran jaringan dan media sosial. Nah, ini nanti bentuknya bagaimana sekolah-sekolah itu menggunakan media sosial untuk membantu teman-teman kecil belajar gitu ya, untuk anak-anak siswa belajar, dan bagaimana sekolah juga melibatkan orang tua dalam poin tentang penggunaan pembelajaran jaringan dan media sosial. Kenapa kok orang tua? Karena mereka ada di bawah 18 tahun. Jadi pembelajarannya semuanya terkontrol ya, terkontrol pada kehadiran orang tua. Nah, di pendalaman di poin ke-9 ini esensial ya. Ini nanti akan menjadi analisis teman-teman di akhir semester ya. Pada saat menuliskan artikel itu kita harus mengecek penuh bagaimana strategi sosial media bagaimana pemanfaatan learning management dan kemudian media teknologi ini mempengaruhi cara belajar anak-anak. Ya. Bagaimana ini mempengaruhi pengalaman belajar anak.
Kalau di negara-negara tertentu sekarang sudah 16 tahun ke bawah sudah nggak boleh pakai sosmed. Ya, di Indonesia juga recently sudah sedang dalam proses untuk diregulasikan 16 tahun, anak-anak di bawah 16 tahun tidak bersosial media. Ya, nanti itu akan crash, akan membuat provider sosial media tidak begitu senang gitu ya. Dan apakah anak-anak di bawah 16 tahun tidak akan mendapatkan akses? Bisa jadi mereka tetap dapat akses, tergantung kepada orang tuanya. Makanya tadi kerjasama dengan orang tua menjadi sangat esensial. Yang ke-10 ini nanti saya ingin mungkin meletakkannya di tengah-tengah, bahkan setelah Lebaran itu nanti ada hybrid class ya, kelas hybrid yang akan menyasar tentang futurologi pendidikan, teknologi masa depan dan keberlanjutan. Ini nanti yang saya akan menghadirkan dosen tamu ya. Akan ada banyak dosen tamu hadir di kelas-kelas kita supaya memperkaya kelas kita ini. Jadi teman-teman nggak hanya bosan mendengarkan saya bicara terus gitu. Hari ini aja saya nggak begitu fokus karena saya agak capek juga ya karena kita sedang itikaf ya. Jadi ngantuk-ngantuk gitu. Oke, pertanyaan? Nanti akan ada presentasi di pertengahan semester, akan ada paper besar ya. Di UTS nanti yang akan saya nilai adalah presentasi teman-teman, nilainya terdiri komponennya dari presentasi dan visual dari PowerPoint-nya ya. Di akhir itu adalah pengembangan teknologinya atau inovasinya yang akan menjadi highlight utama untuk mendapatkan nilai 90 dari saya untuk dapat nilai A ya. Syukur-syukur dapat 99. Nah, bersyukur ini yang jadi ketua kelas biasanya nilainya terjaga banget karena saya akan banyak dibantu oleh ketua kelas gitu ya. Oke, ada pertanyaan so far? Kalau nggak ada nanti Izin, Bu. saya izinkan teman-teman. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini posisi saya diamanahkan menjadi pengawas sekolah, Bu. Jadi berkaitan dengan media pembelajaran dan teknologi pembelajaran ini, otomatis saya harus proses implementasinya terhadap salah satu sekolah itu, Bu. Ya, observe. Ya. Jadi Ya, itu, Bu. di Magister Pendidikan Dasar ini nggak semuanya guru ya, nggak semuanya kepala sekolah atau nggak sih. Jadi teman-teman ada yang pegawai KPU dulu Pak Muhammad Hamidi, ada yang TU di kampus Muara Bungu dan lain sebagainya. Banyak background. Jadi tetap observasinya adalah di SD manapun juga Pak Muhammad Hamidi mau pergi. Bisa di mana Bapak menjadi pengawas, bisa jadi Bapak pengawas untuk SMP SMA mungkin nih gitu ya. Jadi tetap perginya ke SD. Cek SD yang paling dekat dengan Bapak. Kita mengecek SD itu tidak harus SD yang paling advance. SD yang paling sederhana pun juga boleh diobservasi. Karena nanti ini akan menjadi dasar teman-teman mengeksplorasi tesisnya ya. Saya nggak tahu teman-teman mata kuliah penulisan karya ilmiahnya sama siapa lalu? Berbasis terindeks. Pak Sofian. Oh, sama Pak Sofian. Oke, baik. Ya. Karena di perkuliahan itu sudah dijelaskan biasanya tentang bahwa teman-teman di luar background yang sedang mengabdi di pendidikan dasar, maka tetap harus mengobservasi di pendidikan dasar. Kelas sebelumnya juga ada yang kepala sekolah PAUD ya, PAUD, kepala sekolah PAUD, kepala sekolah SMP, kepala sekolah MTS ya, ada kepala sekolah MA bahkan mengambil mata kuliah pendidikan dasar. Jadi magister pendidikan dasar itu sebenarnya streamnya 0-18 tahun, tetapi observasinya tetap harus yang merefleksikan pendidikan dasar. Nah, idealnya memang kenapa di primary school atau di SD, karena itu jauh lebih kuat, karena itu foundational. Jadi di magister pendidikan dasar ini kan, pendidikan dasar itu kan kayak apa ya, fondasi ya, fondasi skill anak gitu. Jadi di mana mereka akan melompat tinggi di di MTS dan MA atau di SMP SMA, itu fondasinya ada di SD. Turun sedikit ke PAUD boleh, tetapi tetap harus cek yang di SD 7 sampai berapa 12 tahun ya, kelas 6 SD itu ya, atau 11 tahun. Terima kasih, Bu. Itu Pak Muhammad Hamidi, boleh ya? Paham ya? Bu. Oke.
Oke, satu hal lagi saya mau kasih pijakan. Itu dari kelas 11 sih, saya kemarin pengalaman dengan kelas 11 bahwa teman-teman ini yang bertugas kan harus lapor sama atasannya gitu ya, sama pimpinannya gitu ya. Jadi bisa kita teman-teman mulai menyampaikan kepada beliau-beliau, walaupun kemarin sudah diberikan izin untuk mendaftar di magister, menyampaikan bahwa akan ada perubahan-perubahan kelas, adjustment dan lain sebagainya ya, yang teman-teman harus lakukan gitu ketika mengikuti kelas saya, terutama kelas saya ya, ini dari seluruh magister, dosennya yang agak bergerak-gerak itu cuman saya ya. Biasanya kalau saya travel dan saya harus melakukan kegiatan untuk kementerian itu biasanya saya minta kelasnya dipindah-pindahkan gitu. Nanti kita mungkin bisa berupaya cari waktu yang berbeda, tidak harus semua vlog di hari Sabtu. Ya, teman-teman yang masih mengajar di hari Sabtu juga sampaikan kepada pimpinan bahwa saya sedang 2 tahun ini melaksanakan pembelajaran di magister gitu ya. Tapi biasanya semester 1, 2, 3 aja kan yang ada kelas ya. Nah, setelah itu kan teman-teman ngerjain tesis atau mungkin syukur-syukur 3 semester sudah lulus, then it's okay. Jadi 1,5 tahun paling tidak itu memang teman-teman minta diberikan apa dispensasi lah ya, supaya bisa observasi ke sekolah, bisa pindah waktu kelas kuliah gitu ya. Terutama saya memberikan pijakan hari ini bahwa mungkin di kelas saya akan banyak waktu kita pindah waktu gitu ya. Juga di beberapa kelas yang lainnya juga. Karena memang kondisi saya yang sedang bertugas selama beberapa tahun ke depan. Oke, ada yang mau bertanya lagi tentang tugas? Saya naikin dulu nih tentang tugas. Ups, sebentar. PowerPoint-nya mati. Oke. Nih ya, tugasnya nanti Pak Ketua kelas dimasukin dalam Drive. Drive itu nanti isinya adalah tugas 1 bulan Maret 2026 itu apa? Yaitu identifikasi media teknologi pembelajaran apa saja yang ada di pendidikan dasar, di sekolah, dan atau ya atau di sekolah sekitar Anda ya. Ini jadi cek Anda bekerja yang bisa dijadikan tempat observasi ya. Jadi tolong nanti bentuknya seperti ini. Nah, ada 500 kata aja. Itu cuma selembar. Fungsinya adalah saya ingin melihat bagaimana teman-teman menunjukkan observasi. Jangan lupa karena ini observasi kasih tempat ya. Contohnya SD berapa di Papua Barat di daerah Salawati contohnya. SD Salawati 2 Papua Barat. Boleh disebut nama SD-nya. Oke. Nggak usah pakai foto, nggak usah pakai apa-apa, observasi aja. Oke. Sebenarnya Pak Muhammad tadi itu bisa bicara dengan salah satu guru juga boleh diwawancarai. Hey, sekolah kamu pakai apa aja ya? Gitu. Nanti Bapak membuat identifikasi. Oh, bisa di kelas rendah, Mbak. Kami nggak pakai banyak media interaktif, tapi kami lebih banyak menggunakan buku-buku secara fisik karena anak-anak sedang diajar tentang literasi contohnya. Kami menggunakan balok-balok, kami menggunakan bahan-bahan konkret untuk mereka mengerti bentuk contohnya gitu. Kami masih menggunakan balok contohnya. Nah, itu media juga. That's medium. Guru itu juga media, gitu ya. Guru itu media. Jadi kita ini adalah media belajarnya. Nah, bagaimana nanti dihubungkan dengan segala sesuatu yang kekinian ya teman-teman, dengan pembelajaran mendalam, dengan coding AI gitu ya, disambungkan. Nanti kalau teman-teman memperkenalkan di pekan depan, mungkin saya bisa lebih explore lagi ya teman-teman ini berasal dari mana saja. Oke, questions. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, silahkan istirahat dan melanjutkan kuliah selanjutnya atau mengerjakan tugas saya. Yes, anyone? Izin Ibu, Sudah jelas? Ya, izin Bu bertanya. izin Bu. Oke, boleh. Pak Agus, silahkan. Ya, baik.
Kalau tadi itu kan kalau salah Ibu menyampaikan bahwa di dalam tugas itu ada latar belakangnya, kemudian kesimpulan. Itu apakah masuk di dalam yang tugas Ibu awal ini berikan atau seperti itu? Iya, semua. Jadi gini teman-teman, makanya tadi saya bertanya, teman-teman dulu mata kuliah penulisan karya ilmiah terindeksnya sama siapa gitu ya. Ini sebenarnya buat ngecek. Jadi seluruh tugas kita itu, pakemnya itu adalah ada latar belakangnya. Jadi overview, walaupun cuma satu paragraf itu menunjukkan overview. Itu standar Pak. Itu standar penulisan karya akademik di magister maupun di S3, S1 juga seperti itu sebenarnya. Gitu ya Pak Agus. Nanti Oh iya. ya, jadi standarnya. Jadi supaya kita tahu nih Bapak, saya mengambil contoh SD ini adalah SD di mana saya bekerja gitu contohnya. Di sini media teknologi yang digunakan masih pada tahapan sederhana gitu. Contohnya gitu aja. Itu tuh latar belakang udah gitu. Atau di sini adalah sekolah negeri yang di pelosok gitu, di Papua hutan contohnya kayak gitu. Di mana tidak banyak media yang bisa kami gunakan yang bentuknya bersisian dengan teknologi. Tetapi kami menggunakan media-media konkret seperti daun-daun, ranting-ranting untuk anak-anak menghitung matematika contohnya kayak gitu. Boleh, Pak Sudarmono, silakan. Ya, izin Ibu untuk mengklarifikasi ya Bu ya, bahwa tentang tugas observasi tadi, yang pertama tentang waktunya Bu. Kapan kita harus memulai? Karena mengingat kalau untuk saat ini, kalau tadi saya tidak salah simakan di pertemuan yang akan datang, kata Ibu, kemungkinan kita sudah mereview. Sedangkan untuk kondisi saat ini kan pembelajaran sudah tidak ada lagi Bu untuk di sekolah, karena dalam memasuki masa libur. Jadi seperti Oke, apa Bapak, solusinya Bu ya? Bapak Terima kasih. pegang kelas nggak? Bapak Saya ada pegang Bu. Ya Bu, Bapak kebetulan saya di SMP Bu. Saya SMP. ya Oke, mengajar di SMP Bu. Ya, terima kasih Bu. oke, oke. Boleh. Jadi nanti kita gunakan pada saat kita tanggal 4 ya. Jadi sebelum tanggal 4 nanti di submit ya, teman-teman boleh ya. Kan tanggal 30 udah masuk kelas ya. Oke, boleh. Boleh nanti yang supaya teman-teman bisa dapat observasi. Kalau yang memang ngajar di SD, siapa aja yang ngajar di SD langsung sedang ngajar di SD atau kepala sekolah SD? Adakah di sini? Ada Bu. Oh, ada. Saya, Bu. Ada Bu. Oke, good. Ya, oke. Kalau ada Bu Rini, terus kemudian Pak Aris tadi ya, ada ya, boleh. Langsung kerjakan, boleh. Oke, no problem. Intinya adalah saya ingin tahu seberapa paham teman-teman. Makanya nggak usah panjang-panjang, cuma 500 kata gitu ya. Atau observasi singkat aja gitu ya. Lihat singkat nanti. Sehingga pada saat tanggal 4 kita kembali bertemu insya Allah. Atau mungkin jauh lebih cepat ya nanti kalau kita pindahin kelasnya gitu. Di sore hari atau malam hari. Tapi mungkin biasanya kita biarkan aja kelasnya seperti semula dulu baru kita pindahkan kelas. Karena saya harus tahu teman-teman tuh berada di mana aja di Indonesia ini gitu ya. Supaya kita baginya nyaman gitu ya. Kelas-kelas saya di Papua itu juga asik-asik aja mereka dengan perpindahan kelas. Papua itu termasuk salah satu yang selalu jadikan saya contoh ya. Papua Barat, teman-teman di Papua Barat ada 2 kelas dulu itu juara banget gitu. Dan mereka lulus semester 3 semuanya udah sempro, awal semester 4 semuanya sudah selesai dengan master magisternya. Jadi keren pokoknya kalau Papua. Jadi kalau saya belajar dari Papua gitu ya teman-teman, kalau mau belajar dari Papua, saling berkolaborasi dan asik aja gitu. Kalau harus berpindah waktu. Terus Bu, boleh nggak sih Bu, kelas apa namanya submitnya ditambah 2 jam lagi atau boleh nggak sih Bu akhir pekan aja 2 hari lagi? Saya biasanya bilang ya oke gitu. Nggak pernah saya bilang maksudnya nggak bisa pokoknya hari ini jam 12 siang harus disubmit gitu. Biasanya saya sih oke-oke aja. Yang penting ketua kelasnya berembuk sama saya biasanya oke aja. Intinya teman-teman adalah experience atau melampaui pengalaman dalam menulis, dalam mengeksplorasi, dalam mengikuti pembelajaran ini ya. Jadi kenyamanan teman-teman itu juga penting. Walaupun yang saya minta
pengertian teman-teman adalah mohon maaf sekali kalau harus kadang-kadang berpindah waktu kuliah ya. Karena kadang-kadang saya itu harus travel gitu ya. Oke, Bu Karmawati, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Izin bertanya, Bu. Saya ini kan baru pindah di sekolah yang baru. Apakah boleh saya mengobservasi sekolah yang lama seperti itu, Bu? Karena yang baru ini kan baru baru jalan 3 mingguan. Terima kasih, Bu. Oke, very smart Bu Karmawati. Boleh, boleh. Jadi sebenarnya intinya adalah ini masalahnya ya. Kalau sekolah itu virtual pun saya nggak tahu. Hanya teman-teman dan Tuhan yang Maha Esa yang tahu itu sekolahnya ada beneran apa enggak. Jadi artinya kita sudah mengalami perjalanan melihat banyak sekolah SD, bener nggak? Bener nggak? Apalagi Pak Muhammad Hamidi tadi udah mengobservasi sebagai pengawas kan banyak banget yang diawasin tuh sekolah ya kan? Boleh pick salah satunya. Oke, tapi inti poin saya adalah teman-teman memang melihat atau mengamati sebuah tempat beneran ada di dalam benak teman-teman. Jadi bukan virtual gitu ya, bukan virtual. Jadi memang ada sekolahnya. Atau mamanya ibu pindahnya dari jauh, mamanya dari Jawa ke luar Jawa atau dari luar Jawa ke Jawa, contohnya juga nggak apa-apa. Pengalaman yang ada di kepala teman-teman gitu ya. Tapi tadi Pak siapa tadi yang ingin melihat langsung pada saat besok setelah masuk kelas karena Bapak ada di SMP, boleh juga silahkan. Ya Pak Haidir. Cukup ya bukan Bu, izin Bu, mungkin untuk menggunakan jadwal submit untuk yang SD mungkin kapan, kemudian untuk yang kami SMP, karena di kelas ini kan bermacam-macam, ada yang SD, SMP, ada TK PAUD, IT, sama dinas pendidikan dan pengawas. Jadi kalau bisa diseragamkan waktu submitnya, apakah setelah perkuliahan atau pertemuan yang akan datang dan semua tanggal 4. Setelah itu biar clear ya. Karena submit tanggal 2 aja Pak. Submit di tanggal 2. Jadi paling enggak pas tanggal 30 sudah bisa ketemu sama guru-guru SD untuk berbicara ya kan? Boleh? Kemudian kan Ibu tadi ada template memang dari Ibu. Yang baru sekilas tadi jelaskan template untuk template tulisannya artikelnya. Ibu tadi kan baru menjelaskan sedikit masalah latar belakang dan sebagainya. Mungkin enggak. Perlu Oke. Good point. Jadi tidak gampang kami. Terima kasih. Ya, saya nggak ngasih template khusus ya, yang jelas hanya 500 kata. Tetapi ketika kita membuat sebuah laporan akademis, jangan lupa ada latar belakangnya ya. Kemudian isinya, konten diskusinya apa, informasinya, dan kemudian kesimpulan dari observasi. Gitu aja Pak Haidir. Terus kemudian referensi. Referensi itu apa? Oh, bicara dengan guru kelas SD kelas 1 atau saya berdiskusi dengan ini, referensi 1. Referensi 2 adalah oh, ternyata kondisi. Nah, boleh kasih referensi di situ. Referensi itu sebenarnya kadang-kadang tidak berkaitan langsung dengan apa yang diobservasi kok. Tetapi menunjukkan bahwa pada saat teman-teman melakukan observasi di sebuah sekolah dasar, teman-teman memenuhi pengetahuannya dengan referensi. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Mungkin 2 buku aja atau 1 jurnal aja. Izin untuk deadline-nya kapan kira-kira? Ya karena tadi ada beberapa teman-teman yang pengen observasi sungguhan pada saat anak-anak sudah masuk atau bisa ketemu sama gurunya. Kan mulai kelas tanggal 30 ya? Iya, 30. Betul, Iya, Bu, 30. Yes. Tanggal 30 kan. Nah, jadi ya udah tanggal 2 aja. Jadi hari Kamis ya, teman-teman sepakat ya, Pak Ketua kelas. Boleh dicatat. Siap, Bu. Kamis jam berapa biar Pak Ketua kelas jangan sampai nunggu malam-malam jam 7 sore ya. Sudah submit semua sehingga Bapak bisa masukin dalam Google Drive. Nanti Google Drive-nya dibuat aja teman-teman, taruh-taruh aja di situ. Nanti pada saat submit mamanya Pak siapa tadi? Pak Muhammad Hamidi karena sudah pernah mengobservasi banyak sekolah sudah selesai ya udah submit dari besok 2 jam dari sekarang udah submit juga boleh. Yang penting dibikin Google Drive-nya ya. Nanti ditulis ya, saya submit di tanggal berapa. Ya, tapi terakhir submit tanggal 2 ya Pak Haidir. It's okay, it's only 500 words ya, cuma 500 kata.
Jadi saya hanya cek water ini, saya jangan pengen cek teman-teman. Tapi ini untuk memberikan excitement atau kesenangan atau apa namanya semangat gitu ya teman-teman supaya mulai ini tentang media teknologi nih saya mulai harus tahu gitu. Ya Bu Tutin dari silakan. Kak, terima kasih Bu. Ini hanya untuk memastikan Bu, apakah ini observasinya itu memang fokusnya ke SD Bu? Kan di sini ada yang kami kan ngajarnya di SMP. Apakah observasinya itu harus ke SD gitu? Juga sama ya. Karena saya tadi karena judul mata kuliah kita di akhir dengan pendidikan dasar ya. Jadi artinya kita ingin berangkat dari basic education gitu ya, dari pendidikan dasar. Jadi yang kelas 1 sampai kelas 6 yang diobservasi ya Bu Tutin ya. Berarti Nanti semua kelas ya Bu? Oh enggak, salah satu kelas aja. Fokus satu kelas Atau aja. apapun juga yang ada di SD ya. Kalau Ibu ketemunya sama guru kelas 3 ya udah ngomongnya sama guru kelas 3. Di kelas 3 kamu lakukan apa sih? Kamu pakai media enggak? Kayak gitu. Mamanya temannya Bu Tutin itu guru SD. Saudaranya Bu Tutin itu guru SD. Ya, observasi aja. Observasinya itu not necessarily harus pergi ke sebuah sekolah atau malah jauh gitu enggak. Syukur-syukur kalau itu bisa dilakukan bagus. Seperti tadi Pak siapa? Tadi yang bertanya ini hilang dari screen, saya nggak bisa lihat. Pak siapa tadi? Pak Sudarmono ya? Pak Sudarmono kan pengen pergi sendiri ke sekolahnya. Yes, why not? Yes, why not? Ya, kan nanti submitnya tanggal 2. Boleh Bu Tutin? Nah, nanti bisa diobserv gitu. Setelah kelas 3 diajak ngomong, ternyata media yang digunakan nggak ada tuh, nggak banyak. Oh, saya pengen cek yang di kelas 5, kelas 6. Boleh juga. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Happy? Sudah Bu. Oke, cukup. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi Pak Ketua kelas mangga aja bikin grupnya ya. Boleh nanti kalau saya lagi gak kebaca grup boleh tanya, boleh bilang Japri ya. Enaknya sih bertanya lewat ketua kelas ya. Kita mulai percaya aja dengan ketua kelas ini mudah-mudahan tanya. Supaya saya nggak bingung karena kalau setiap orang tanya satu-satu saya ini dan kemudian nanti ketua kelas akan blast di grup. Hey ini Bu Ruhayati atau Bu Rini bertanya gitu. Nah, Pak Saidi bertanya, ini. Nah, pertanyaannya ini jawabannya Bu Din ini gitu. Jadi yang lainnya ikut, oh ya aku mau nanya itu juga, tapi ternyata sudah ada jawab. Gitu ya, teman-teman. Buat senyaman mungkin 500 kata ya. Observasinya mangga saja, di mana saja boleh. Ya. Yang jelas harus ada nama SD-nya gitu. Virtual. Saya percaya pada teman-teman. Nanti dari tulisan itu saya juga akan mempelajari teman-teman sejauh mana mempunyai overview atau pemandangan tentang. Nanti Bu Tutin juga Pak siapa tadi Pak Darmansyah ya. Boleh exploring SMA, SMP, apapun manapun juga itu nanti setelah ini. Jadi kita akan kasih pijakannya untuk pendidikan dasar dulu yang sungguh-sungguh di pendidikan dasar atau di primary school, di pendidikan dasar. Gitu ya, di SD. Nanti kalau sudah kita akan exploring ke SMP, SMA seperti apa, ke bawah seperti apa. Karena prinsipnya pendidikan dasar menengah itu learning progression ya atau belajar berkesinambungan. Jadi apa yang terjadi di SD, di PAUD akan berimpact di SD. Kalau mereka di PAUD-nya bersama orang tuanya, maka itu akan berimpact di SD. Apa yang dilakukan guru-guru di SD akan bisa menjadi sebab bagaimana anak-anak belajar di SMP dan selanjutnya. Gitu ya. Jadi kalau saya ada di Badan Akreditasi Nasional di seluruh Indonesia ini, sedikit aja informasi gitu ya, bahwa hasil akreditasi tahun 2025 kemarin yang baru rilis, itu menunjukkan bahwa pendidikan dasar, pasca pandemik itu pendidikan dasar, menengah itu tidak begitu kuat. Ya. Jadi artinya masih banyak PR untuk pendidikan dasar menengah. Makanya Pak Menteri kita menjalankan atau memerintahkan untuk kita melakukan pembelajaran mendalam ya. Nah, pembelajaran mendalam sekarang sedang diobservasi dan ternyata tidak seperti yang diharapkan juga. Karena apa? Kemampuan literasi, numerasi dari guru yang kurang. Ya, jadi ini teman-teman ini di magister yang sudah melakukan ikhtiar belajar di magister ini diharapkan menjadi agent of change ya, karena
teman-teman sudah pada proposi ingin mempelajari sesuatu yang lebih tinggi daripada yang dipelajari di S1 dulu. Nah, akan menjadi ahli dari pendidikan dasar, gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas sedikit juga tentang berbagai macam gerakan yang dilakukan oleh kementerian juga ya. Karena saya juga perlu menjadi corong untuk menyampaikan ini semua pada teman-teman juga. Oke, baik. Any questions? Mau intermezzo aja Boleh? Ibu. Yes, Iya, boleh, saya boleh. yang waktu di Malaysia dengan Ibu. Hai. Oh, Iya Ibu. apa kabar? Iya, iya, iya. Iya, baik Iya, Ibu. iya Muti. Oh, oke. Aman ya? Bisa ya? Iya, Tugasnya ya? insya Allah. Oke, Iya, insya that's Allah great. Ibu. Oke, thank you. Jumpa lagi. Akhirnya sekelas juga ya, masuk kelas saya ya. Kemarin belum sempat. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, dismiss. Silakan melanjutkan itikaf. Selamat menikmati Ramadannya. Mudah-mudahan berkahnya pertemuan hari ini akan menjadikan berkah teman-teman 3 semester lulus. Oke, sepakat? Amin, amin. Makasih, Bu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.